Selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang sementara menyaksikan siaran kami lewat media Facebook, khususnya Jemaat El Gibor yang diberkati Tuhan. Biasanya pada setiap hari Sabtu jam 4 sore, kami mengadakan ibadah persekutuan, ibadah pelayanan wanita Pantai Kosta. Tetapi karena kami mengikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, bahkan physical distancing, dan kami mengikuti himbauan dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Majelis Daerah. Makanya sore hari ini saya rindu berbagi berkat buat pelayanan wanita Pantai Kosta El Gibor, dan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sementara menyaksikan siaran Facebook sore hari ini. Puji Tuhan, hari-hari ini semua mata tertuju kepada COVID-19, Corona Disease Virus. Dan menurut WHO sudah dinyatakan bahwa COVID-19 adalah suatu pandemi. Mengapa dikatakan pandemi? Karena sudah kurang lebih 187 negara yang terinfeksi dengan virus ini. Bahkan itu pun terjadi di negara kita Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Kalau kita mendengar berita terkini bahwa di Sulawesi Utara ada satu yang sudah positif, bahkan ada 15 orang yang sudah PDP, dan ada kurang lebih 487 orang yang menjadi ODP. Dan ini membuat kita takut, membuat kita cemas, bahkan mungkin ada kekhawatiran dalam hati kita, khususnya ibu-ibu pelayanan wanita Pantai Kosta El Gibor. Tapi hari ini saya rindu berbagi berkat menjadi jawaban buat kita sore hari ini. Mari saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak dari coronavirus ini tentunya juga terjadi bagi ibu-ibu sekalian, ya. Karena kita tahu kita ibu-ibu juga menunjang ya suami dalam mencari nafkah bekerja. Tetapi ada banyak ibu-ibu yang hari-hari ini tidak bisa lagi bekerja. Misalnya mereka ya yang sementara berjualan di sekolah-sekolah, berjualan makanan di pasar, mereka yang setiap hari membantu suami dalam bekerja. Ada satu kekhawatiran, bagaimana dengan keluarga saya? Bahkan ada ibu-ibu yang terkena imbas suaminya dirumahkan, dan penghasilan mereka ya tentunya terpotong karena saya dengar hanya mendapatkan basic salary. Tetapi saya percaya firman Tuhan sore hari ini akan menjadi jawaban buat kita. Firman Tuhan katakan, anggaplah satu kebahagiaan bila saya dan saudara ada dalam penderitaan. Kalau mendengar satu kata penderitaan, tentunya ya kita tidak mau itu penderitaan. Siapa yang suka mengalami penderitaan? Saya pun tidak mau. Bahkan ada banyak orang yang menghindar dari penderitaan. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan, anggap itu satu kebahagiaan. Bahkan saudaraku, saya pelajari firman Tuhan dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, anggaplah pencobaan itu atau penderitaan itu adalah satu keuntungan. Bayangkan ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang ada dalam pergumulan, orang ada dalam penderitaan, tetapi Tuhan katakan, anggap itu satu keuntungan. Bahkan saya pelajari, kalau dalam Alkitab Indonesia Translate, anggaplah satu kesukaan. Penderitaan itu adalah kesukaan untuk saya dan saudara. Tetapi tentunya ada alasan mengapa Tuhan mengatakan bahwa penderitaan itu adalah satu kebahagiaan, penderitaan itu adalah satu keuntungan, bahkan penderitaan itu adalah satu kesukaan. Tentunya ada alasan. Dan sore ini saya rindu berbagi untuk kita sore hari ini. Ada 3 alasan mengapa saya dan saudara harus tetap bersyukur, harus tetap berbahagia, harus menganggap itu satu kebahagiaan, satu kesukaan. Walaupun hari-hari ini mungkin kita ada dalam pergumulan. Yang pertama,
Mengapa kita harus menganggap itu kebahagiaan? Yang pertama, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak hanya menyertai saya dan saudara hari ini. Bahkan menurut prediksi salah satu pakar epidemiologi, bahwa COVID-19 ini akan terjadi kurang lebih 5 bulan. Bahkan ada yang memprediksi kurang lebih 7 bulan. Tetapi saya dan saudara tidak perlu khawatir. Ibu-ibu pelwap El Gibor, bahkan kita yang mendengarkan siaran ini, tidak usah khawatir. Dia Allah yang akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa saya dan saudara tetap bersyukur walaupun ada dalam pergumulan dan menganggap itu kebahagiaan, bahkan keuntungan dan kesukaan. Yang kedua, selain Tuhan Allah menyertai kita, yang kedua, Tuhan turut bekerja. Katakan amin. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Artinya, apa yang saya dan saudara alami hari-hari ini, kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Tuhan yang mau bekerja sama dengan kita. Asalkan kita mau mengasihi Tuhan. Dalam keadaan sulit apapun, mari tetap mengasihi Tuhan. Karena dia Tuhan yang mau bekerja sama dengan saya dan saudara. Ulurkan tanganmu sore ini. Dia mau mengangkat kita karena dia mau bekerja sama dengan kita. Beritahukan pergumulanmu kepada Tuhan sore hari ini. Karena apa? Dia mau bekerja sama dengan kita. Telinganya dia mau disendengkan untuk saya. Yang ketiga, alasan mengapa saya dan saudara tetap bersyukur walaupun ada dalam penderitaan. Yang ketiga, ini yang indah saudaraku, karena dia Tuhan Allah yang setia. Katakan amin. Dia bukan cuma menyertai saya dan saudara, dia bukan cuma akan bekerja sama dengan kita, tetapi dia Allah yang setia. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Mengapa biasa? Mungkin saudara bertanya, mengapa biasa? Tetapi ayat ini dilanjutkan. Karena apa? Karena dia Allah yang setia. Dan dia tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita. Saya selalu berkata kepada jemaat El Gibor, khususnya ibu-ibu pelwap, kalau saya hanya bisa memikul beban 50 kilo, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan 50,1 ons. Karena dia katakan pergumulan atau pencobaan yang kita alami itu biasa dan tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Bahkan dilanjutkan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia Allah yang setia dan dia akan berikan jalan keluar untuk saya dan saudara. Apapun keadaan kita sore hari ini, mungkin hari-hari ini engkau cemas, engkau khawatir, engkau ada rasa takut bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan kehidupan perekonomian saya. Mari, serahkan setiap beban pergumulanmu kepada Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang turut bekerja dengan kita. Bahkan dia Allah yang setia. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Mari, di tengah-tengah masa sulit sekalipun, kita berani berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya percaya, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, khususnya jemaat El Gibor, ibu-ibu pelwap El Gibor, biar kita semakin giat di dalam Tuhan, melakukan setiap kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengakhiri firman Tuhan, saya rindu berdoa bagi kita semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sore ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mungkin seringkali firman ini sudah kami dengarkan, tetapi kami percaya biar firman ini menjadi berkat bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, penderitaan yang kami alami, kami mau tetap berbahagia. Kami menganggap itu satu keuntungan. Kami menganggap itu satu kesukaan. Karena kami memiliki Allah yang menyertai kami. Allah yang mau bekerja sama dengan kami. Bahkan Allah yang setia memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, khususnya Sulawesi Utara, Kecamatan Kema.
Desa Kemah 1 Tuhan, kami hanya mau angkat tangan di hadapan-Mu. Kami minta belas kasih Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Lalukan Tuhan untuk penyebaran virus COVID-19 dalam nama Yesus. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bahkan seluruh jemaat El Gibor, semua yang menyaksikan siaran ini, proteksi kami dengan kuasa darah Yesus. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berbuat pemerintah. Tuhan beri hikmat para medis yang menangani, dokter, perawat, semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.